ketemu lagi dengan saya, Made Darmianti. Saya mahasiswa program doktoral di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini Pendidikan kita akan sebagai elemen membahas kunci tentang demokrasi. pendidikan sebagai Pendidikan kunci memainkan demokrasi. peranan yang kan masyarakat demokratis yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai instrumen utama untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi, pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan politik pada individu. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka, membangun budaya dialog yang menghormati keberagaman, serta mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Namun, tantangan akan tetap ada, mulai dari kesenjangan akses hingga pembentukan kurikulum yang benar-benar mencerminkan demokrasi. Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, pendidikan dapat menjadi pilar utama yang menghubungkan inklusi sosial, literasi kritis, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan pendidikan yang berorientasi pada demokrasi adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang damai, stabil, dan berpikiran kritis. Nah, ini adalah mind mapping tentang pendidikan sebagai elemen kunci demokratis. Nah, pendidikan sebagai elemen kunci demokrasi itu membangun kesadaran hak dan tanggung jawab warga negara. Pendidikan memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia seperti hak memilih, hak berbicara, dan mendapatkan perlakuan yang adil serta tanggung jawab seperti mematuhi hukum dan menghormati hak orang lain. Sebagai contoh, mata pelajaran kewarganegaraan di Indonesia mengajarkan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Program edukasi pemilih yang dilakukan KPU di Indonesia menjelang pemilu. Berikutnya adalah memperkuat nilai-nilai demokrasi. Kurikulum yang mendukung kesetaraan, kebebasan berekspresi, dan toleransi membentuk individu yang menghargai demokrasi. Sebagai contoh, sekolah mengadakan debat siswa tentang isu sosial, seperti peran media sosial dalam politik untuk melatih kebebasan berekspresi. Pelajaran agama yang mendorong toleransi antar umat beragama melalui diskusi lintas agama. Yang berikutnya adalah mendorong akses universal ke pendidikan bermutu. Tanpa akses pendidikan berkualitas yang merata, banyak kelompok masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Contohnya program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan dana kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Sekolah inklusif menyediakan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, bagaimana kurikulum pendidikan? Kurikulum pendidikan dan nilai demokrasi mengajarkan nilai demokrasi dalam kurikulum. Semua individu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan tanpa diskriminasi. Contohnya pelajaran sejarah yang membahas perjuangan hak asasi manusia seperti penghapusan apartheid di Afrika Selatan, program anti-diskriminasi yang diajarkan atau yang mengajarkan pentingnya menghormati teman dari berbagai latar belakang. Kemudian kebebasan berekspresi. Jadi siswa diajarkan untuk menyampaikan ide-ide mereka secara bebas, namun tetap bertanggung jawab. Contohnya, lomba pidato atau presentasi di sekolah tentang isu sosial seperti perubahan iklim atau kesenjangan gender. Penggunaan media sekolah seperti majalah dinding, ya,
kemudian untuk menyuarakan opini siswa. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah toleransi. Jadi melalui pembelajaran lintas budaya, siswa menghargai keragaman. Ya, contohnya kegiatan perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan yang melibatkan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan juga ada program kunjungan antar sekolah dari daerah berbeda untuk saling memahami budaya. Nah, bagaimana hasil dari partisipasi demokrasi di sekolah? Yang pertama adalah ada peningkatan literasi kritis. Ya, contohnya, pelajaran bahasa Indonesia yang melatih siswa untuk menganalisis artikel opini dari media dan mengidentifikasi bias. Kemudian ada workshop literasi digital untuk mengajarkan siswa mengenali berita hoax. Kemudian peningkatan pemikiran kritis. Contohnya siswa diberikan proyek untuk memecahkan masalah lokal, seperti pengelolaan sampah di sekolah dengan menggunakan analisis kritis. Diskusi kasus korupsi sebagai studi dalam mata pelajaran PPKN. Dialog antar budaya dalam pendidikan, yaitu pemahaman antar kelompok sosial, contohnya pertukaran pelajar antar daerah. Misalnya siswa dari Papua berkunjung ke Jawa dan sebaliknya, diskusi lintas budaya dalam pelajaran sosiologi atau antropologi. Perdamaian dan stabilitas sosial, contohnya program Peace Education yang dilakukan di wilayah konflik seperti Aceh atau Poso untuk membangun dialog damai antara kelompok yang sebelumnya bertikai. Kemudian bisa seminar antar sekolah tentang pentingnya kerukunan antar agama. Mendukung inklusi sosial melalui pendidikan kesempatan sama. Contohnya sekolah yang ada di pedalaman yang dibangun melalui program pemerintah atau bantuan LSM. Universitas yang memberikan beasiswa penuh untuk masyarakat atau mahasiswa dari daerah tertinggal. Selanjutnya partisipasi politik, misalnya pelatihan untuk perempuan muda di komunitas pedesaan. Program pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait lahan mereka. Kemudian akses universal ke pendidikan bermutu itu mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya kebijakan wajib belajar 12 tahun yang saat ini sedang dilaksanakan yang memastikan semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian inisiatif NGO yang menyediakan bahan belajar gratis untuk daerah terpencil. Kesetaraan peluang, misalnya program pendidikan jarak jauh berbasis internet bagi siswa di wilayah terpencil. Penyediaan komputer di sekolah-sekolah desa melalui kerjasama pemerintah dan perusahaan swasta. Kemitraan untuk mendukung pendidikan bermutu, misalnya ada pemerintah, contohnya program BOS ya, bantuan operasional sekolah yang membantu sekolah untuk mengurangi biaya pendidikan, membangun sekolah-sekolah baru di wilayah terpencil. Kemudian melalui LSM, contohnya program Save the Children yang memberikan pelatihan untuk guru di wilayah konflik. Beasiswa pendidikan dari Yayasan Tunas Bangsa untuk siswa tidak mampu. Kemudian dari sektor swasta, misalnya Google Indonesia itu mendukung pelatihan literasi digital bagi guru di berbagai daerah. Perusahaan menyediakan dana CSR untuk membangun laboratorium sains di sekolah-sekolah. Dan tadi video tentang atau pemaparan tentang pendidikan sebagai kunci demokrasi. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sesama mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Terima kasih dan sampai ketemu pada video berikutnya.